Studi Hukum Tata Negara semester 1. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi tentang aliran pemikiran Islam untuk memenuhi tugas final mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pembahasan aliran pemikiran Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui aliran-aliran dalam pemikiran Islam, seperti aliran kalam atau teologi, aliran fikih, aliran tasawuf. Pada kesempatan ini, terkandung 3 pembahasan bidang pemikiran tersebut dengan pendekatan kronologis yang terdapat dalam sejarah Islam. 1. Kalam atau teologi. Teologi secara bahasa terdiri dari kata theos, artinya Allah, dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, teologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang Allah atau keallahan. Di dalam kalam atau teologi ini terdapat aliran-aliran. Yang pertama ada aliran Khawarij. Khawarij adalah aliran dalam teologi Islam yang pertama kali muncul. Sedangkan yang kedua ada aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Untuk yang ketiga ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah aliran yang didirikan oleh Ma'bad Al-Juhani, berpandangan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam menentukan hidupnya tanpa ada campur tangan Tuhan. Yang keempat ada aliran Jabariyah. Golongan ini sangat berbeda dengan paham Qahariyah karena manusia dianggap tidak mempunyai kehendak. Perbuatan manusia sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Golongan yang dibawa oleh Jam bin Safwan ini bahkan menyalahkan Tuhan atas perbuatan dosa manusia. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Menurut pendapatan Mu'tazilah, imam atau kepala negara itu adalah dipilih dari umat karena Allah tidak ada menaskah atau menetapkan dengan jelas kepada seseorang yang tertentu, dan dipilihlah itu terserahlah kepada umat siapa yang dipilihnya yang sanggup menjalankan hukum-hukum Allah baik dari orang Quraisy ataupun orang lain. Yang keenam, aliran Syiah. Syiah adalah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, aliran Salaf. Salaf adalah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabatnya, setelah mereka dan orang-orang setelahnya. Kemudian yang kedelapan, aliran Ahli Sunnah. Aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang terkenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umum berarti golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Aliran ini dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Setelah tadi kita membahas tentang kalam atau yang biasa disebut dengan teologi, sekarang kita akan membahas tentang fikih. Fikih secara bahasa berarti faham yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Pengertian fikih secara istilah yang paling terkenal adalah pengertian fikih menurut Imam Syafi'i, yaitu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf berdasarkan dalil yang terperinci. Aliran-aliran fikih. Yang pertama ada aliran Syafi'iyah atau Mutakalimin. Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu' atau masalah keagamaan yang tidak pokok. Yang kedua ada aliran Hanafiyah atau Fuqaha. Aliran ini disebut dengan Fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya hanya dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka. Yang ketiga ada aliran Mutakhirin atau gabungan. Aliran Mutakhirin adalah aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Nah, setelah kita membahas tentang teologi atau kalam dan fikih, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang aliran tasawuf. Dari segi kebahasaan, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah. Aliran-aliran tasawuf. Yang pertama ada aliran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik atau goib dan visi rasional atau akal. Kemudian yang kedua ada aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf yang lebih menekankan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariat untuk ketentuan agama. Yang ketiga ada aliran tasawuf
sunni atau tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Akhlak hubungannya sangat erat dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, itu tadi sedikit materi tentang aliran pemikiran Islam yang terdiri dari teologi atau kalam beserta aliran-alirannya, dan fikih beserta aliran-alirannya, dan tasawuf beserta aliran-alirannya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa sejarah merekam Islam sebagai agama universal justru mendapat tantangan dari dirinya sendiri. Setiap pemeluk Islam, jika melihat ke dalam keluasan aspek dan pembahasannya, maka meniscayakan beragamnya pendapat dan pandangan. Tak awalnya samudera tak bertepi, Islam berusaha untuk selalu diarungi, sejauh dan sedalam mungkin. Maka dari itu, kita melihat banyaknya kaum muslimin, baik perorangan atau berkelompok, yang senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk menemukan hakikat ajarannya yang universal. Tak heran jika terjadi gesekan pandangan dan perbedaan pendapat yang mengemuka. Namun bagi kami justru hal ini merupakan anugerah yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Mungkin sekian dari presentasi dan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.